Baik, terima kasih responnya teman-teman. Langsung saja karena waktu sekali lagi, langsung saja untuk, diskusi hari ini kita akhiri. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, dan saya tutup, diskusi ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz Arifullah selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Terima kasih kita sampaikan kepada kelompok presentasi hari ini yang sudah menyiapkan sekaligus mempresentasikan materinya dengan baik. Dan hari ini kita berbicara tentang hukum Islam ya, hukum Islam ya. Kaitannya dengan pengertian al-hudud wa ta'zir, dengan maksud agar kita mengerti ya bahwa hukum itu sesuatu yang sangat urgent ya dalam mengendalikan keamanan ya, dan juga ketentraman serta keharmonisan ya, dalam sebuah masyarakat negara. Dan dengan mengetahui ya realita hukum yang terjadi saat ini, maka kita menjadi tahu bahwa ternyata hukum belumlah menjadi panglima ya di negara ini. Ini berbeda sekali dengan apa yang kita saksikan ya dalam sejarah kenabian kita ya, Rasulullah SAW, khususnya pada fase Madinah di mana hukum memang benar-benar menjadi panglima ya dalam kehidupan masyarakat, sehingga yang kita temukan masyarakat Madinah adalah masyarakat yang aman, masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera ya, karena hukum ditegakkan benar-benar. Dan pada masa Rasulullah sendiri ya, karena penegakan hukum tersebut ya tidak banyak terjadi tindakan-tindakan kejahatan di masa itu ya, sehingga kalau kita teliti ya pelaksanaan hudud maupun ta'zir itu tidak banyak berlaku di sana. Ya, pertama karena betul-betul ya Rasulullah sebagai penguasa ya pada saat itu memberlakukan hukum tersebut, dan yang kedua hukum berjalan efektif karena didukung oleh kesadaran masyarakat yang luar biasa, yang memiliki kesadaran keimanan, yang memiliki kesadaran keislaman. Nah, ini tentu berbeda ya dengan kenyataan kita pagi hari ini, di mana para penguasa memiliki karakter yang koruptif, memiliki karakter yang tidak adil dan sebagainya gitu. Meski tadi sebagaimana disampaikan oleh salah seorang di antara kita mengatakan bahwa yang salah itu bukan produk hukumnya, yang salah itu adalah manusianya ya yang menjalankan hukum tersebut. Nah, dalam agama kita ya, pelaksanaan hukum-hukum itu baik yang berkaitan dengan hudud maupun ta'zir itu semua bertujuan agar memberikan jaminan ketentraman ya bagi masyarakat ini. Dan jikalau terjadi satu tindakan kejahatan, maka penegakan hukum ini akan menjadi pelajaran ya, efek jerah bagi yang melakukan dan juga pelajaran bagi yang belum melakukannya, sehingga dia tidak atau mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, berkaitan dengan efektivitas ya pelaksanaan hukum ini ya, dalam Islam ya, sana ada strategi-strategi. Artinya hukum tidak berlaku begitu saja kalau memang tidak dilakukan upaya-upaya
menanamkan ya nilai-nilai hukum itu pada masyarakat. Jadi di sana ada banyak hal yang dilakukan ya oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya agar hukum ini dapat berlaku secara efektif. Dan berkaitan tadi dengan pertanyaan Mas siapa tadi yang Mas Haryono ya, Mas Haryono ya, satu kasus ya terjadi satu bencana ya, ya bencana apapun ya termasuk krisis ekonomi sehingga masyarakatnya kemudian banyak melakukan penjarahan ya di toko-toko umum ya. Nah, apakah kemudian para pelaku ini akan dikenai ta'zir atau tidak gitu kan? Had atau ta'zir atau tidak? Saya menjadi teringat ya pada catatan sejarah di masa Umar ibn al-Khattab ya selaku khalifah itu pernah terjadi krisis ekonomi ya, dan akibat dari krisis ini ya terjadi kemudian tindakan-tindakan seperti mencuri, kemudian penjarahan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sikap Khalifah Umar ya menyikapi hal tersebut? Nah, ini jadi dalam sejarah itu pernah terjadi ya bahwa haddus sariqah itu tidak berlaku efektif dikarenakan kondisi darurat seperti ini, gitu ya. Jadi begitu ketahuan ada yang melakukan pencurian, tidak kemudian langsung dilakukan potong tangan, ya, tapi dilakukan investigasi ya, mengapa orang tersebut mencuri dan kadarnya seperti apa, dan pada akhirnya ya dia tidak mendapatkan ta'zir ya atau dilakukan pelaksanaan hudud, tapi hanya dengan cara mengembalikan hak-hak orang lain yang telah diambilnya tersebut, gitu ya. Jadi karena itu berkaitan dengan hakul adami, maka apa yang dicuri harus dikembalikan dan dia tidak dikenakan sanksi, entah itu berupa hukuman penjara, jild, dan lain sebagainya. Itu pernah terjadi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita ya yang berada di Indonesia ini, bahwa propaganda tentang penegakan hukum syariah ya sebetulnya itu tidak akan efektif berlaku kalau memang tidak didukung dengan kesadaran ya masyarakatnya. Jadi ini akan berlaku efektif kalau memang didukung oleh satu ya kebijakan penguasa yang ada di atas ya, dan didukung oleh kesadaran masyarakat yang berada di bawahnya. Kalau itu hanya sekedar ya kebijakan hanya dipaksakan oleh atasan, sementara kondisi di masyarakat ini belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan melaksanakan hudud maupun ta'zir itu, maka ini nantinya akan terjadi trouble di sini, dan berakibat hukum itu tidak akan berjalan secara efektif. Jadi kedua-duanya harus dilakukan. Nah, itu juga tadi penting kita memahami ayat sebagaimana Nabi Ibrahim kan, wa idz qala yang menyatakan bahwa ekonomi itu akan berjalan dengan baik kalau kondisi keamanan itu bisa berjalan dengan, artinya kedua-duanya ini harus saling berkaitan ya, dalam kondisi stabil ya. Nah, pada saat itulah maka hukum itu akan bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya harus balance, hukum ditegakkan dan kondisi masyarakat yang akan mendukung perjalannya hukum ini juga saling mendukung. Nah, itulah yang tergambar pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat beliau, khususnya para khulafaul arba'ah ar-rasyidin. Oke, demikian apa yang bisa saya tambahkan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi pada kelompok presentasi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.